Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini nih yang agak lucu dan menarik begitu kan. Bahkan hari ini banyak yang menuduh Anies Baswedan adalah seorang bukan nasionalis, bahkan dianggap kadrun begitu kan. Bahkan semakin Anies Baswedan difitnah, dicaci maki, terus kemudian digoreng habis-habisan, elektabilitas dan popularitasnya semakin naik begitu kan. Sama dengan Partai Nasdem begini. Nasdem semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Inilah magnet luar biasa Anies Baswedan begitu, dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali yang men-tweet terhadap Partai Nasdem dan Anies Baswedan seperti ini. Ini yang di Twitter, Nasdem semakin banyak diserang, semakin naik elektoral Anies Baswedan. Ini banyak sekali tweet mereka begitu kan. Ini yang jadi iklan gratis buat Pak Anies. Ya tentu para buzzer dan para cebong yang menjadi iklan begitu kan. Niatnya mau playing victim, seolah dizolimi. Pemimpin yang diperlaku seperti itu melahirkan pemimpin pendongeng. Ini ada pro dan kontra di Twitter ya. Semakin diserang semakin masif tim itu hoax dan mengehek bernarasi. Tetap sabar dan kokoh dalam barisan. Yang menyerang biarkan, dengan izin Allah kita jalan terus, semua kita pasrahkan sama Allah dengan berjuang ikhlas karena Allah. Setuju. Nasdem yes. Mimpi di siang hari. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan, tetapi ada juga di sini ada ada cebong di sini yang juga nimbrung begitu kan, karena ketidaksukaan ketika Anies Baswedan elektabilitas dan popularitasnya apalagi Partai Nasdem sekarang naik itu tidak mau begitu kan. Ini para cebong lagi menggoreng habis-habisan mereka. Nasdrun lagi menghibur diri sendiri padahal hati sudah menciut ini. Anies diserang dan difitnah soal apa? Anies bapak politik identitas, ayat dan mayat itu fakta. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu. Cebong yang nimbrungnya di sini nggak apa-apa lah, tetapi itu bagian dari demokrasi kita begitu kan. Ada pro dan ada yang kontra. Naik ranjang lalu ngorok hoax dan begitu ya bos. Ini banyak sekali. Mang, analogi kamu itu hanya berlaku buat kubu kamu. Kalau baca pres dari kubu lain, kalian serang juga. Semakin kuat juga dukung dan figur yang kalian serang tuh kenyataan yang masing-masing baca pres punya banyak pendukung penentu. Akhirnya adalah TPS 2024 mendatang. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Tetapi perlu diingat ini adalah catatan demokrasi kita. Ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Jadi wajar sekali begitu, karena pada hakikatnya adalah demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu. Bahkan dalam narasinya di beritanya seperti ini. Ini narasi dalam beritanya, dia mengatakan begini, Nasdem semakin banyak diserang semakin naik elektoral Anies Baswedan. Sangat luar biasa ya. Ya memang banyak sekali Anies Baswedan menjadi bahan dari orang lain yang kemudian memfitnah, terus memframing Anies Baswedan kadrun, memframing Anies Baswedan tidak bekerja dan sebagainya. Dan bahkan di Twitter di beritanya seperti ini. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan bakal calon capres Anies Baswedan kerap mendapat banyak serangan hingga fitnah. Willy mengatakan sebagai capres yang sedang digandrungi, Anies Baswedan dapat serangan bertubi-tubi tetapi justru meningkatkan elektoralnya. Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat situasi ini begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya relawan-relawan yang sekarang yang menyebar hoax banyak sekali begitu kan. Ini relawan pastikan selebaran khilafah bergambar Anies Baswedan di Lampung hoax. Ini banyak sekali seakan-akan khilafah itu mendukung Anies Baswedan, padahal ya tidak begitu kan. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Willy mengatakan sebagai capresnya sedang digandrungi berbagai fitnah dan justru mendapatkan serangan bertubi-tubi. Serangan ini kan sudah bertubi-tubi dan semakin banyak serangan kepada Anies. Semakin naik elektoral Anies, ujar Willy saat ditemui Nasdem Tower Jakarta Pusat Selasa. Willy kemudian mengklaim Anies beserta timnya tidak pernah melakukan serangan balik walaupun kerap diserang. Lanjut Willy. Dan bahkan dia mengatakan bahwa berbicara mengenai fitnah yang juga kerap dihadapat oleh partai Nasdem itu. Yang menyinggung adanya isu elit Nasdem yang keluar dari partai karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Ini baru menjadi catatan penting begitu kepada partai Nasdem begitu. Tetapi konsekuensi Pak Surya Paloh sangat luar biasa sekali mengambil dari ini semua begitu kan.
Semakin banyak fitnah, semakin banyak hoax, semakin banyak gorengan, yaitu menunjukkan bagaimana ekstensi Nasdem dan sepak terjang Nasdem benar-benar diperhitungkan katanya. Sebelumnya, kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memprediksi mengenai banyaknya serangan terhadap Nasdem usai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres pada Oktober 2022 lalu. Awalnya, Paloh mengatakan bahwa untuk merealisasikan kemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 diperlakukan strategi hingga kesabaran. Kalau untuk menang bagaimana, ini menjawab gampang, tapi untuk merealisasikannya diperlukan perenungan, strategi, kerja keras, dan kesabaran, ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Jadi artinya begini, persoalan hari ini adalah kenapa Anies selalu diserang, karena pertama elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, dan bahkan Partai Nasdem digoreng habis-habisan dari para cebong dan para buzzer-buzzer itu begitu kan. Karena apa? Karena tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden, dan bahkan ini banyak yang menjadi spekulasi begitu. Tidak hanya itu, Pak Presiden Jokowi aja itu kelihatannya tidak mendukung Anies Baswedan begitu kan. Tetapi sebagai pimpinan negara seharusnya legowo, artinya independen lah dari semua ini, karena semuanya ini adalah anak bangsa yang harus kita bangun bersama-sama begitu. Kenapa harus tidak mendukung begitu kan? Karena ini adalah anak bangsa juga begitu. Ini yang menjadi demokrasi gagal ya, orang-orang seperti ini begitu. Bahkan Surya Paloh mengatakan kedepannya Partai Nasdem tidak hanya mendapat pujian dan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Menurutnya, Nasdem juga akan mendapatkan fitnah, iri, dengki, hingga pengkhianatan. Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dia mampu mengatasi masalah seperti tadi, tetap memegang nyawa itu biasanya alam berpihak, katanya. Kalau alam sudah berpihak, siapa yang menghalanginya? Saya termasuk percaya pada kekuatan alam. Jadi insya Allah tetapkan terus niat baik tadi, upayakan kerja yang terbaik, ujar Surya Paloh lagi. Diketahui berdasarkan sejumlah survei, Anies Baswedan memang kerap berada di 3 besar nama kandidat Capres 2024. Tingkat elektoral Anies selalu bersaing dan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Inilah kemudian banyak yang menjadi spekulasi bahwa apakah Pak Jokowi main di dua kaki antara Prabowo dan Pak Ganjar? Ini yang menjadi pertanyaan publik begitu kan. Ya bisa jadi seperti itu untuk mengeksistensi setelah lengser dari jabatannya. Bisa jadi seperti itu karena pada hakikatnya politik itu tidak tahu, dinamis begitu kan. Bisa jadi ya Muhaimin dengan Anies Baswedan sama-sama maju begitu, dalam artian Muhaimin menjadi wakil, karena kita melihat Partai Gerindra hari ini, kalau kita melihat dari sosok PKB yang menjadi spekulasi itu beranggapan bahwa kurang serius dengan Caimin begitu. Inilah yang menunjukkan, karena mungkin ada bisikan-bisikan bahwa Pak Prabowo, jatahnya kamu Pak Prabowo harus berganding dengan Ganjar. Kira-kira seperti itulah perbincangan itu begitu. Tetapi akankah kalau bergabung dengan wakilnya Ganjar Prabowo, lantas mau berkoalisi dengan siapa? Karena tidak sampai 20% presidential threshold, kecuali memang PDIP merelakan Mbak Puan. Tetapi kalau merelakan Mbak Puan, ya otomatis tiket itu kesempatan emas kepada anaknya diberikan. Kenapa harus diberikan kepada orang lain begitu kan? Kira-kira seperti itu. Menjadi kader partai dan anggota partai itu belum tentu setia, tetapi kalau anaknya pasti setia kepada ibunya. Kira-kira seperti itulah analisa saya begitu kan. Dan bahkan banyak yang menjadi tuduhan kepada Anies Baswedan. Salah satunya ini di Lampung, karena Anies Baswedan akan mengunjungi di Lampung, banyak hoax begitu kan. Berita-berita khilafah digoreng, NII digoreng seolah-olah mendukung Anies Baswedan, dibuat sendiri, dipasang sendiri, dikomentari sendiri, terus kemudian dipertentangkan di berbagai media begitu. Akhirnya seakan-akan publik biar percaya terhadap Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan didukung oleh khilafah dan NII, padahal hakikatnya itu adalah tidak begitu kan. Perlu diingat, ini adalah fitnah besar begitu. Bahkan selebaran judul Tega Khilafah melalui perjuangan politik dengan gambar Anies Baswedan beredar di Lampung. Salah satunya diduga beredar di lingkungan Masjid Agung Al-Furqan, Bandar Lampung. Di bawah gambar Anies Baswedan pada selebaran tersebut tertulis mewujudkan Indonesia bersyariah Anies Baswedan 2024. Ini sudah tidak masuk di situ begitu. Dalam artian NII dan khilafah itu tidak boleh mendirikan negara dalam demokrasi. Itu ada undang-undang tersendiri begitu kan. Artinya kalau khilafah mendukung Anies Baswedan atau NII mendukung Anies Baswedan, pertanyaan saya hari ini adalah adakah khilafah dan NII yang sekarang ini sudah dibubarkan
oleh FPI aja dibubarkan begitu kan, apakah tetap eksis? Kalau memang ada khilafah, NII dan yang lain, ya harus bertindak dong, sebagai penegak hukum harus bertindak, memberikan tindak kepada orang-orang yang mendirikan khilafah dan dan NII kan, begitu kan logikanya begitu kan. Sekretaris Masjid Al-Furqan Heri Desem mengatakan informasi itu tidak benar. Ini tidak benar. Ini mengatakan tidak benar. Tidak ditemukan selembaran itu di lingkungan Masjid Al-Furqan. Mengapa ya? Begini, setiap Anies kunjungan kemana-mana selalu ada entah penolakan, entah dikaitkan dengan NII, entah dikaitkan dengan khilafah begitu kan. Kenapa selalu Anies datang ke sana dibenturkan dengan itu? Inilah yang fitnah murahan seperti ini sudah terbaca begitu kan oleh relawan Anies Baswedan, oleh simpatisan Anies Baswedan. Karena apa? Karena pendukung Anies Baswedan cerdas-cerdas begitu kan, dan bahkan elektabilitasnya Anies Baswedan hari ini ya tidak goyah sama sedikit pun begitu. Inilah yang menjadi catatan demokrasi kita begitu. Saya mengapresiasi sekali kepada Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan hoax dan fitnah itu tegas dia dikutip dari kantor berita RMOL Lampung. Menurut Ketua Umum Relawan Anies Ras Ahmad Nurholis, informasi tersebut merupakan provokasi fitnah yang dibuat oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya jelas, kata Nurholis, memberikan framing Anies sebagai tokoh intoleran dan radikal. Bagi beliau, NKRI harga mati dan Pancasila sebagai negara sudah final untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi tidak ada alasan membuat tandingan atau ideologi baru menggantikan Pancasila. Jelasnya, wow, luar biasa ya untuk memfitnah itu begitu kan. Tidak mungkin rekam jejak Anies Baswedan orang nasionalis, bapaknya orang nasionalis. Tidak mungkin dia bersekongkol dengan khilafah untuk membangun negara baru, untuk membangun negara Islam seperti NII misalnya. Tidak mungkin, karena rekam jejak Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Maka kita harus baca buku-buku Anies Baswedan, terus bapaknya, kiprahnya luar biasa kepada bangsa kita begitu. Ini fitnah murahan kalau menurut saya pribadi seperti itu. Ahmad Nurholis melanjutkan, pihaknya menilai selebaran ini menunjukkan ada pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies Baswedan menjadi presiden dan berupaya melakukan cara-cara fitnah ini. Ya, dengan cara fitnah ini Anies Baswedan akan kalah begitu. Tetapi perlu diingat, ini adalah demokrasi kita. Masyarakat yang menentukan mana yang harus kita pilih antara Anies Baswedan entah calon-calon yang lain. Masyarakat memilih, silahkan. Tetapi perlu diingat, ini adalah kepercayaan masyarakat dan masyarakat sudah percaya kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena satu, karena dia sudah pengalaman dalam dunia pemerintahan dan juga prestasinya luar biasa begitu kan. Ini menunjukkan bahwa magnet luar biasa untuk Anies Baswedan hari ini. Bahkan para cebong-cebong dan buzzer sekarang ketar-ketir melihat Anies Baswedan terjun ke lapangan, apalagi mengunjungi daerah-daerah yang lain seperti Medan, Yogyakarta, Tasikmalaya, dan bahkan ini ada data baru yang akan daerah yang akan dikunjungi oleh Anies Baswedan, dan bahkan sudah di sana sudah amburadul begitu kan, sudah dihebohkan dengan ini, ada penolakan Anies Baswedan, ada dibenturkan dengan NII, ada dibenturkan dengan khilafah dan sebagainya. Pada hakikatnya inilah orang-orang dan cebong-cebong dan para buzzer ketakutan ketika Anies Baswedan datang di situ begitu kan. Ini kan menarik sekali begitu, bahwa persoalan hari ini adalah untuk Anies Baswedan untuk membangun bangsa dan perubahan bangsa. Kesimpulan saya hanya satu, yaitu bahwa Anies Baswedan is the best, dan bahkan ini menunjukkan bahwa perubahan untuk masa depan ada di tangan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.